Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi. Hari ini kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian terdapat dalam kitab Daniel, pasal 9 ayat yang pertama hingga yang ke-14. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami bersama hendak merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami apa yang menjadi kehendak hati-Mu, sebab kami siap mendengarkannya dan sedia melakukannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya tidak membaca nas ini secara keseluruhan. Saya hanya akan membacakan pada ayat yang ke-13 dan yang ke-14 yang demikian bunyinya. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka yang telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripada-Mu. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami. Karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, tema untuk firman Tuhan kali ini adalah tentang introspeksi diri. Seorang ibu merasa kecewa ketika mendengar bahwa putrinya menjadi salah satu kandidat dosen di kampus tempat ia kuliah, di saat sang putri harus DO dari tempat itu karena kesalahan fatal yang ia lakukan. Nah, si ibu beranggapan bila pihak kampus turut andil dalam kesalahan tersebut. Sebab andai saja kabar baik itu diberitahukan sejak awal, ia yakin putrinya tidak akan berbuat salah. Saudara-saudara, entah kita setuju atau tidak dengan tanggapan ibu tadi, namun nyatanya banyak orang yang berlaku demikian. Ketika ia atau orang yang dikasihinya melakukan kesalahan, lebih mudah baginya untuk menyalahkan atau mengkambing hitamkan orang lain ketimbang menyadari, mengakui, terlebih lagi menginsyafi kesalahannya sendiri. Saudara-saudaraku, kitab Daniel ini menceritakan tentang keadaan bangsa Yehuda yang menderita dalam pembuangan, dan hal itu berlangsung puluhan tahun lamanya. Bahkan saat Babel telah jatuh dalam kekuasaan bangsa Media, penderitaan yang dialami oleh bangsa Yehuda tampaknya belum juga berakhir. Nah, Daniel menyadari bahwa kondisi yang dialami oleh bangsanya tidak lain adalah karena perbuatan mereka sendiri. Merekalah yang memilih untuk hidup dalam pelanggaran. Merekalah yang memilih untuk tidak berbalik pada kebenaran, dan mereka jugalah yang memilih untuk tetap menolak mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudaraku, di dalam doanya seperti yang kita dengar pada nas kita tadi, Daniel mengakui segala kesalahan yang telah dilakukan oleh kaumnya. Bagi Daniel, penderitaan yang mereka rasakan adalah hal yang pantas sebagai akibat dari kebebalan mereka, dan Allah sendiri telah bertindak adil
dengan segala keputusan yang Ia tetapkan atas bangsa tersebut. Selanjutnya, selain mengakui kesalahan bangsanya, Daniel juga memohon pengampunan. Ia memohon pemulihan daripada Allah agar keadaan bangsanya boleh kembali menjadi baik. Nah, ini bisa kita baca pada ayat berikutnya dari nas kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dengan mendengarkan kisah Daniel ini, kita tentu bisa memahami bahwa yang pertama, sebagai manusia, kita tidak ada yang sempurna. Artinya, sebaik-baik manusia pastilah bisa dan pernah berbuat salah. Kalau kita melakukan kesalahan, jangan gengsi untuk mengakui. Jangan juga suka lempar kesalahan pada orang lain demi membela atau menutupi kesalahan sendiri. Belajarlah untuk introspeksi diri. Kalau memang salah, ya jujur saja, katakan saja. Toh tidak ada ruginya, walaupun kadang memang ada rasa malunya. Tapi itu lebih baik ketimbang kita digebuki dulu baru mau ngaku. Nah, kalau sudah begitu, kita bukan hanya dapat malu, tapi juga dapat siksa jiwa dan raga. Hal yang kedua, bila sudah introspeksi diri, bila sudah tahu dan mengaku akan kesalahan yang dilakukan, maka selanjutnya adalah berupaya untuk memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, dalam memperbaiki diri ini, kita harus punya kesediaan untuk mendengarkan, baik itu teguran, nasihat, masukan dari orang lain. Sebab bisa saja orang yang memberikan teguran, nasihat, masukan tersebut merupakan perpanjangan lidah Tuhan untuk membuat kita melek dari perbuatan kita yang keliru. Nah, kemudian yang ketiga, persoalan, pergumulan, penderitaan bisa saja merupakan cara yang Allah pakai untuk mengingatkan kita pada konsekuensi dari kesalahan yang kita lakukan. Karena itu, janganlah selalu menyimpulkan bila penderitaan yang kita alami adalah ujian dari Allah. Sebab bisa jadi penderitaan yang kita rasakan saat ini adalah hal yang pantas kita dapatkan sebab kita telah memberontak terhadap Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada akhirnya marilah kita terus belajar untuk boleh menjadi pribadi yang baik tanpa harus menutupi yang salah, melainkan menyadari, mengakui, dan memperbaikinya. Dalam hal ini kita percaya Tuhan pasti mampukan kita. Tuhan pasti menolong. Amin.